Shalom saudaraku, selamat pagi, selamat bergabung bersama saya, Brother Tony di Renungan Saat Teduh hari ini, di mana kita tetap membahas tema bagaimana cara Tuhan menolong kita. Ini adalah pembahasan yang seri yang kedua. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami, agar kami bertambah mengerti, bertambah bijak, untuk kami juga memahami persoalan hidup kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu menolong setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita coba ingat kembali ayat yang pernah kita baca di pembahasan yang pertama, yaitu Kisah Rasul pasal 17, 26-28. Di mana dikatakan intinya Tuhan menjadikan suatu bangsa dan umat. Ya, Tuhan menghendaki kita lahir di dunia ini, tujuannya supaya kita mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Sebab kita ini semuanya adalah keturunan Allah juga. Di mana Alkitab dengan sangat jelas membantu kita untuk memahami dulu makna kelahiran kita, yaitu Tuhan yang tentukan kita lahir dan hidup di dunia. Umur dan tempat yang Tuhan tentukan juga adalah batasan untuk kita dapat di dalam umur yang sudah Tuhan tentukan. Itu adalah suatu kesempatan di mana kita bisa mencari Dia. Mencari Dia di sini yaitu termasuk kita mengenal Dia dan mengerti kehendak Dia. Karena di bagian ayat ini dikatakan di dalam Dia kita hidup. Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia, artinya berhubungan erat dengan Dia. Kehendak kita, apa yang kita lakukan, semuanya terarah kepada kehendak Dia. Oleh karena itu kita harus berusaha mengenal Dia. Nah, saudara, di sini dikatakan ada kata kalimat mudah-mudahan menemukan dan menjamah Dia. Saudaraku, inilah suatu hal yang misteri sekali. Tentunya kita bingung, kenapa kok Tuhan suruh kita mencari Dia, tetapi di sini dikatakan mudah-mudahan menemukan Dia dan menjamah Dia. Emangnya Tuhan sedang main tak umpet supaya kita bisa saja tidak menemukan Dia. Saudara, kalau kita lihat kembali peristiwa di mana di gereja mula-mula, di mana pada saat itu orang-orang Kristen yang mempertaruhkan imannya harus mengalami aniaya, pembunuhan, kita melihat bahwa setelah membaca peristiwa mereka, kisah tentang mereka, seakan-akan mereka memang tidak menemukan Tuhan. Dan juga seakan-akan Tuhan tidak mengulurkan tangannya untuk menolong mereka. Tapi saudara, mulai hari ini melihat dari satu sisi lagi, bahwa mereka tidak menemukan Tuhan, tidak mendengar Tuhan jawab doa mereka supaya mereka dibebaskan, dilepaskan, dihindarkan dari malapetaka yang mereka hadapi. Tetapi saat mereka tidak menemukan Tuhan, Tuhan menemukan mereka. Karena mereka dengan segenap hati, dengan iman, kesetiaan ingin ikut Tuhan. Saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa yang ada di pikiranmu, kalau di pikiranmu tidak ada konsep bahwa hidup kita harus di dalam Tuhan, maka tentunya kita hanya pada waktu ada masalah cari Tuhan. Tidak ada masalah kita tidak mencari Tuhan. Karena apa yang ada di pikiranmu menentukan hasrat dan perasaanmu. Kita lebih banyak puas oleh keduniawian, hal-hal yang duniawi. Kita fokus karena hasrat kita hanya tertuju pada di pikiran kita. Jika di pikiran kita tidak ada konsep, hidup kita harus hidup bergerak di dalam Dia. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa sih sebenarnya akar masalah kehidupan kita? Saya melihat, menurut saya dimulai dari satu hal yang wajar, yaitu konsep pemikiran yang wajar. Yaitu setiap kita ingin memiliki sesuatu dan itu adalah kebutuhan yang wajar. Inilah akar masalah kita yang membuat kita mungkin akhirnya mulai secara perlahan tapi pasti mulai meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena dengan hal yang wajar ini, tentu kita akan merasa tidak berbuat salah. Kan wajar, kecuali tidak wajar. Ini wajar. Nah,
Kemudian kita melihat akar masalah hidup kita itu dimulai juga dengan menjadikan uang sebagai andalan untuk memperoleh apa yang kita butuhkan. Saudara, coba kita perhatikan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, dimulai dengan wajar kita ingin sesuatu. Kemudian kita berusaha mengumpulkan uang untuk kita bisa membeli yang kita inginkan. Dan setelah kita dapatkan yang kita inginkan, muncul lagi keinginan yang lain. Dan kemudian kita berusaha lagi meraihnya. Terus saudara seperti itu. Sehingga tanpa sadar, tubuh dan pikiran kita mulai lama tenggelam. Mulai lama terbawa hanyut oleh keinginan wajar yang tersebut. Keinginan-keinginan itu membuat kita, tubuh kita dan pikiran kita mulai tenggelam dalam kesibukan dan keletihan. Pola makan kita, pola istirahat kita mulai berubah. Mulai saudara, kita mulai tidak memperhatikan pola makan hidup kita, tidur kita, akhirnya mempengaruhi kesehatan kita. Dan emosi perasaan kita mulai lemah. Dan kita mulai saat interaksi dengan orang lain, mulai ada yang namanya konflik. Lalu ayat ini dikatakan menyimpang dari iman. Iman, apa itu iman? Itu nanti saudara juga bisa mengerti dalam pembahasan saya yang selanjutnya. Lalu menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di dalam tentang iman ini juga saya sudah bahas di video-video saya sebelumnya tentang apa itu iman. Jadi saudara juga bisa masuk ke channel saya, yaitu Renungan Rohani Kristen Pendeta Tony. Jadi nanti saudara juga bisa mengerti di sana. Dan selanjutnya di ayat ini dikatakan 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 ini dikatakan, tetapi engkau manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ini sama dengan yang dikatakan, di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Seharusnya saudara, di pikiran kita harus ada konsep hidup kita ada di dalam Tuhan. Hasrat kita harusnya mulai mau mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mencari Tuhan dan kebenaran firman-Nya, ini yang dimaksud dengan ibadah. Kita harus ada persekutuan yang erat, jam-jam waktu saat teduh, jam-jam doa di hadapan Tuhan sebelum masalah datang menimpa hidup kita. Kita harus kuat, perasaan kita harus kuat, terus tenggelam dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jangan sampai perasaan kita mulai, ingat saudara, saat kita ada masalah, benar-benar tubuh kita, pikiran kita akan sangat letih, akan sangat lemah, akan sangat sulit untuk kita konsentrasi. Perasaan emosi kita akan carut marut, sehingga kita tidak bisa dengan menikmati hubungan kita di hadapan Tuhan. Gerakan kita baik dalam misalkan kita punya keinginan-keinginan kita, harusnya semuanya saudara menuju kehendak Tuhan. Tapi kita sudah masuk dalam perangkap yang namanya semua kebutuhan-kebutuhan wajar itu. Hati kita mulai terus terikat dan semakin lama semakin terikat. Mari saudara, selama waktu yang ada, saudara masih banyak cukup waktu, tubuh sehat, masalah belum begitu banyak datang. Dan kalaupun sekarang ini masalah sudah mulai datang, membuat perasaan saudara tidak tenang, ingat, kalau sampai saudara pun tidak merasakan Tuhan menjamah saudara, tidak merasakan seakan Tuhan mau mendengar doa saudara, ingat, Tuhan selalu melihat isi hati kita. Dia mengingat dan Dia menilik hati kita. Kalau saudara tidak menemukan Tuhan, Tuhan sudah menemukan hati saudara. Ingat itu saudara, inilah berkat yang tidak kelihatan. Tuhan, kasih Tuhan akan terus menyertai kita.
Kiranya Tuhan memberkati saudara.